Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok KKN KLB 46 di Kampung Kasai, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau. Perkenalkan anggota kelompok kami, Kevin Sanjaya, Fakultas Kedokteran sebagai Ketua, Maria Mayasari Musi, Fakultas Pertanian sebagai Sekretaris dan Bendahara, Hairunisa, Fakultas Ekonomi dan Bisnis sebagai Medivo yang bertugas sebagai animasi kreator, Nadia Febriani Ade Putri, Fakultas Ekonomi dan Bisnis sebagai Medivo 2 yang bertugas sebagai pengisi suara. Kali ini kami akan membuat tutorial pembudidayaan ikan lele dan kangkung dalam ember atau bisa disebut budik damber sebagai proker utama kelompok KKN 46 Kampung Kasai. Sebelum ke tutorialnya, saya akan menjelaskan apa sih tujuan dari pembudidayaan ikan lele dan kangkung dalam ember ini. Nah, tujuan dari pembudidayaan ini adalah untuk mempermudah pembudidayaan di lahan yang sempit dan memanfaatkan media yang praktis. Bisa juga sebagai pengisi waktu luang yang bermanfaat. Hasilnya nanti bisa dimakan sendiri ataupun untuk dijual. Sebelum mengetahui caranya juga, perlu diketahui bahwa tidak semua jenis ikan bisa dibudidayakan dengan cara ini. Ikan yang cocok diternak dengan teknik budik damber ini ialah ikan lele, ikan patin, ikan sepat, ikan betok, ikan gabus, ikan gurame, dan ikan-ikan yang tahan dengan oksigen rendah. Bahan-bahan utamanya yang perlu disiapkan adalah benih lele ukuran 5-12 cm sebanyak 50-100 ekor dan bibit kangkung. Dan bahan-bahan yang perlu disiapkan adalah: pertama, ember kapasitas 80 liter, kedua, air secukupnya, ketiga, arang batok kelapa, keempat, gelas plastik ukuran 18 sebanyak 8-10 gelas, kelima, kawat, keenam, tang, ketujuh, solder. Tutorial dan langkah-langkahnya. Pertama, siapkan ember yang sudah terlubangi di sekeliling pembatas tinggi air atau sekitar 30% dari tinggi ember. Fungsinya agar nanti ketika hujan, tinggi air tetap dan tidak meluap dengan keluar melalui lubang-lubang tadi. Ini sekaligus untuk membersihkan air secara alami. Kedua, letakkan di luar rumah yang bisa terkena sinar matahari untuk bibit kangkung. Ketiga, kemudian isi air sampai sebatas garis lubang-lubang dan tunggu selama 3 hari sebelum memasukkan lele. Ini untuk menghilangkan bau atom pada ember dan untuk menetralkan air. Keempat, siapkan kawat yang sudah dibentuk model kait. Kelima, lalu siapkan gelasnya yang sudah dilubangi. Hal ini bertujuan agar nantinya air bisa masuk untuk bibit kangkung bisa tumbuh. Keenam, gelasnya dimasukkan ke lingkaran kawatnya. Untuk jumlahnya sesuai dan secukupnya panjang lingkaran dari bibir ember. Untuk ember yang ukuran 80 liter biasa muat sampai 8-10 gelas ukuran 18. Ketujuh, setelahnya gantung gelas yang sudah terkait dengan kawat di bibir ember. Kemudian isi dengan arang batok kelapa antara 50-80% ukuran gelas. Kedelapan, siapkan ikan lelenya. Idealnya untuk ember ukuran 80 liter diisi oleh 50 ekor lele. 9. Untuk memasukkan ikan lele ke dalam ember, caranya adalah bungkusnya dibuka, lalu lelenya dimasukkan ke dalam ember bersamaan dengan bungkusnya. Biarkan lele keluar sendiri dari bungkusnya. Hal ini agar lele bisa penyesuaian dan tidak terlalu stres. Ke-10, begitu semua lele sudah keluar, ambil bungkusnya dan budik damber telah selesai. Dan itulah tadi langkah-langkah juga tutorial pembudidayaan ikan lele dan kangkung dalam ember atau budik damber.
Untuk yang ingin mencoba pembudidayaan model budik damber ini, kami punya tips-tipsnya untuk kalian. Yang pertama, jangan lupa untuk mempersiapkan pakan lele. Sebelum membeli pakan lele, ada baiknya saat membeli bibit lele, tanyakan dulu kepada penjualnya kapan terakhir kali bibit lelenya diberi makan. Jadi, bisa kita memperkirakan kapan waktu yang tepat untuk memberikan pakan ke bibit lele. Kedua, untuk pakannya, pakan pertama kali untuk ukuran lele 7-8 cm kita gunakan yang ukuran 2 mm. Diberikan makan 3-4 kali sehari dengan range waktu yang konstan, pagi, siang, sore, dan malam dengan dosis yang sudah tertera. Ketiga, untuk pergantian air 15 hari sekali atau sampai airnya sudah terlalu bau dengan menyisakan 25% air sebelumnya dan memasukkan 75% air yang baru. Ini agar lele tidak stres dengan air yang baru. Keempat, untuk bibit kangkung, usahakan tetap menjaga kelembapannya. Tidak perlu obat karena kotoran lele sudah sebagai pupuk dan penyubur tanaman. Kelima, untuk panen masing-masing, kangkung bisa sebulan sekali dan lele bisa 2 bulan sekali. Keenam, setelah selesai panen kangkung, bisa panen lagi dengan menyisakan batang sekitar 2-3 cm dari akar untuk panen selanjutnya dengan memperhatikan kondisinya. Bisa juga menggunakan bibit kangkung yang baru. Ketujuh, jika selama 2 bulan masih ada lele yang berukuran kecil, itu hal yang biasa. Pertumbuhan tiap lele berbeda-beda. Semua butuh proses dan kesabaran asal kita sudah baik dalam proses budidayanya. Kedelapan, apabila menemukan lele dengan kondisi ada bercak merah pada kulitnya, lele itu berpenyakit dikarenakan terkena virus. Harus disisihkan dengan lele-lele yang lainnya. Nah, itulah tadi langkah-langkah pembuatan tutorialnya dan juga tips-tipsnya untuk kalian. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Terima kasih sudah menonton dan selamat mencoba. Salam kami, kelompok KKN 46 Kampung Kasai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.